Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang melamar pekerjaan. Nah, biasanya sebelum kita bekerja di suatu perusahaan, kita akan melakukan kegiatan melamar kerja terlebih dahulu. Dalam kegiatan melamar pekerjaan ini, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, mengantarkan surat lamaran, lalu mengikuti kegiatan wawancara, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama, perihal surat. Perihal surat biasanya berisi tentang tujuan kita membuat surat tersebut. Pada contoh ini, adapun perihal kita membuat surat adalah untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu, dalam perihal kita tuliskan dengan lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan surat. Tujuan surat biasanya berisi nama pimpinan suatu perusahaan, diikuti alamat perusahaan tempat kita hendak mengirimkan surat lamaran tersebut. Yang ketiga adalah kata pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan ini, kita bisa melihat kata pembuka yang digunakan adalah kata dengan hormat. Kata dengan hormat ini selalu digunakan untuk surat-surat resmi, salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka berisi kalimat sebelum kita masuk ke dalam bagian isi surat. Pada contoh surat lamaran pekerjaan ini, kita bisa melihat kalimat pembukanya adalah sesuai dengan informasi tentang lowongan pekerjaan dari PT Cahaya Indonesia yang saya peroleh dari Harian Radar Tangerang pada tanggal 10 September 2019. Itu merupakan kalimat pembuka dalam surat lamaran pekerjaan ini. Selanjutnya diikuti dengan isi surat. Isi surat mencakup bagian penting dari surat lamaran pekerjaan ini. Biasanya berisi tentang biodata singkat si penulis surat dan juga kelebihan yang dimilikinya serta lampiran beberapa dokumen pendukung surat lamaran pekerjaan tersebut dibuat. Selanjutnya ada kalimat penutup. Kalimat penutup biasanya berisi ucapan terima kasih terhadap si pembaca surat lamaran pekerjaan tersebut. Dalam contoh surat lamaran pekerjaan ini, kita bisa melihat kalimat penutupnya berbunyi, atas kerjasama dan perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Setelah kalimat penutup diikuti dengan kata penutup. Pada surat lamaran pekerjaan ini, kita bisa melihat kata penutupnya adalah hormat saya. Lalu yang terakhir diikuti dengan nama dan tanda tangan atau nama saja dari si pembuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Ketika kita melamar pekerjaan, ada beberapa etika yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah berpenampilan rapi, sopan, dan menarik. Kira-kira mengapa kita harus berpenampilan rapi, sopan, dan menarik? Apakah teman-teman tahu? Iya, jadi ketika kita melamar pekerjaan, kita harus membuat kesan pertama yang baik, yaitu melalui penampilan yang rapi, sopan, dan menarik. Ada nanti setelah ini kita lihat bagaimana cara berpenampilan yang baik, berbusana yang baik ketika kita hendak melamar pekerjaan. Lalu yang kedua, datang tepat waktu. Kenapa harus datang tepat waktu? Apakah teman-teman tahu? Nah, datang tepat waktu ini adalah untuk membuat kita terkesan disiplin. Jadi ketika kita hendak melakukan kegiatan melamar pekerjaan, kita juga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi kita akan lebih tenang melakukan kegiatan melamar pekerjaan. Lalu selanjutnya membawa berkas yang dibutuhkan. Tentu saja, ketika kita hendak melamar pekerjaan, jangan sampai meninggalkan satu berkas pun, karena itu akan membuat kita kesulitan ketika melakukan kegiatan melamar pekerjaan. Apalagi ketika pihak perusahaan meminta berkas tersebut dan kita tidak mampu untuk memberikan atau menunjukkan kepada mereka. Lalu yang keempat, berbicara dengan ramah dan sopan. Kira-kira bagaimana ya berbicara dengan ramah dan sopan?
Ya, jadi berbicara dengan ramah dan sopan adalah berbicara menggunakan intonasi yang lembut tetapi tetap jelas. Bukan berarti kita berbicara dengan lembut itu pelan, bukan, tetapi menggunakan bahasa yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang yang mewawancarai kita atau orang yang berinteraksi dengan kita ketika kita melakukan kegiatan melamar pekerjaan. Lalu yang selanjutnya percaya diri. Nah, teman-teman ketika hendak melakukan kegiatan melamar pekerjaan harus percaya diri mempresentasikan tentang diri Anda kepada pewawancara, karena ini akan dinilai bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, apakah kalian merupakan pribadi yang percaya diri atau pribadi pemalu. Nah, nanti teman-teman akan dinilai bagaimana tingkat rasa percaya dirinya, apakah baik atau buruk. Jadi teman-teman lebih baik mempersiapkan agar lebih percaya diri, tentunya lebih penuh dengan persiapan. Biasanya orang-orang yang percaya diri adalah mereka yang memiliki persiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan melamar pekerjaan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk meningkatkan percaya diri, kita harus mempersiapkan dengan baik tentunya. Dan yang terakhir, menjaga cara duduk. Nah, jadi teman-teman, ada cara-cara duduk yang harus diperhatikan ketika kita melamar pekerjaan. Tidak seperti cara duduk kita sehari-hari yang terkesan lebih santai. Nah, ketika melamar pekerjaan, ada cara duduk yang harus diperhatikan. Setelah ini kita juga akan melihat bagaimana cara duduk yang tepat ketika hendak melamar pekerjaan. Pada contoh gambar ini, kita bisa melihat ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah gambar bagaimana cara berbusana yang baik dan benar ketika hendak melamar pekerjaan. Kita bisa melihat untuk para wanita biasanya menggunakan kemeja putih dan rok selutut. Sedangkan untuk pria biasanya menggunakan jas formal, dasi, dan celana bahan. Gambar selanjutnya adalah gambar yang menunjukkan posisi duduk yang baik dan benar ketika melamar pekerjaan. Dari kiri, gambar pertama hingga gambar ketiga, kita bisa melihat itu adalah posisi duduk yang salah ketika hendak melamar pekerjaan. Sedangkan gambar wanita yang terakhir adalah posisi duduk yang baik dan benar ketika kita hendak melamar pekerjaan, dengan posisi tegap, kaki dirapatkan, dan kertas yang kita pegang ditaruh di atas pangkuan. Nah, demikian materi pembelajaran kita tentang melamar pekerjaan. Selanjutnya nanti akan saya berikan tugas tentang menjawab pertanyaan seputar kegiatan melamar pekerjaan. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.